gubernur, presiden itu dibayar rakyat. Jasanya dari mana? Nggak ada jasanya. Para profesor, dokter memikirkan kemiskinan, dia nggak ada jasanya, nggak ada. Maka sebenarnya paling mudah mengakui kita itu butuh kepada Allah ya begini, paling mudah. Sampai dikasih rezeki sekian, dikasih anak yang sekian, itu mestinya paling mudah mengakui bahwa ini semua saya memang butuh ini. Nggak ada, kita itu nggak ada yang pernah berjasa kita itu. Kayak saya ditakdirkan di sini ngaji, ya saya tidak merasa berjasa. Loh karena ilmu saya ini semuanya diberikan Allah. Beres Pak. Loh kalau ilmu saya dicabut bubar itu. Contohnya begitu. Maka sebenarnya paling gampang mengakui bahwa kita itu merasa butuh kepada Allah itu paling gampang. Nggak ada yang berjasa, itu nggak ada. Nah, contohnya begitu. Maka kalau kita patokannya di sini itu enak, jalan itu enak, hidup itu enak. Maka Allah kita wajib, kita mempunyai kewajiban, bukan sunnah, bukan kewajiban ya. Kewajiban kita untuk mengakui bahwa kita ini betul-betul fakir dan miskin, maka butuh pertolongan, butuh pemberian, butuh bantuan Allah. Ini sederhana sebenarnya, kita ini gampang untuk mengakui begitu, gampang sebenarnya. Tapi kadang kita itu mikirnya kepanjangan, inilah, macam-macam. Kasih tidak apa-apa, memang tarafnya lagi begitu. Maka iman betul itu kalau akalnya sudah iman. Kalau sudah iman betul itu akalnya ikut. Maka ketika sampean sudah mengikrarkan bahwa sampean itu fakir miskin, Allah akan memberi dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah macam-macam. Kita ini dhaif berarti Allah maha kuat, maha agung. Kita ini miskin berarti Allah maha kaya. Kita ini macam-macam, lemah, dan itu Allah maha perkasa, maha agung, maha. Nah itu kalau sampean mau mengakui betul, maka gini ya, titik nolnya itu sebenarnya ada di kita sebenarnya. Nah, cuman kita itu kalau nggak kepentok betul, itu nggak mau mengakui. Nah, gitu. Kita itu masih ada rasa soknya, sombongnya. Karena baru kepentok betul, baru enggak. Padahal fakir dan miskin itu sesuatu peluang kita. Maka sebaik-baiknya waktu dalam menjalani hidup di dunia ini, sebaik-baiknya waktu ya, saya ulangi lagi, itu di saat Anda merasa mengalami kefakiran dan kemiskinan. Itu sebaik-baik waktu. Kenapa Bu? Ini bukti Anda membutuhkan Allah. Anda butuh kepada Allah, dan Anda akan kembali kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan tulus, dengan macam-macam. Nah kalau sampean masih bisa makan, masih sok-sokan, kalau sampean masih bisa petentang-petentang, maka sebenarnya manfaat fakir dan miskin adalah Anda merasa lemah, mengalami keterpurukan di dunia ini, dan Anda mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kefakiran dan kemiskinan ini sebagian ulama ulama thariqah, ulama tasawuf bilang urudul faqih i'yadul murid. Jadi sebagian datangnya kefakiran dan kemiskinan itu sebagai hari rayanya seorang murid. Jadi kalau sampean fakir miskin betul, ya sampean termasuk hari raya. Jadi orang yang murid itu orang yang sedang melatih taqarrub ilallah, itu murid. Latihan, nah, mendekatkan diri. Nah kok sampean jadi murid kok
kok dalam keadaan fakir dan miskin, maka itu termasuk hari raya. Maka idza in aradta urudal mawahibi 'alaika fasahih. Kalau memang betul Anda menginginkan pemberian-pemberian dari Allah, maka Anda harus fasahih. Anda harus mengakui, membenarkan, mewajibkan bahwa kita ini fakir. Maka terkadang pada saat kefakiran itu datang ya. Jadi terkadang pada saat kefakiran itu datang, Anda bisa mendapatkan kelebihan karunia. Ya, catat ini ya. Kalau pada saat kefakiran itu datang, Anda bisa mendapat kelebihan karunia yang tidak Anda dapat di ibadah sholat dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lain. Jadi kalau sampean terkadang pada saat fakir itu, Anda bisa mendapatkan kelebihan karunia dan kebesaran pemberian dari Allah yang tidak Anda dapatkan dari puasa, dari sholat, dari haji, dari zakat, dan dari yang lain-lain. Maka ini kesempatan, ini peluang. Ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu kalau sudah dekat beres Pak, beres urusannya selesai. Nah cuman kadang kita itu belum dekat sudah tidak kuat. Oke, belum dekat sudah tidak kuat, atau dikira kita merasa sudah dekat. Banyak orang yang sudah merasa sudah dekat itu banyak. Jadi, karena dia sering tahajud, sering ini, terus dia punya merasa dekat, padahal belum dekat. Nah, maka kefakiran itu kadang mendapatkan kelebihan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak Anda dapat, yang tidak kau dapat dari ibadah yang lain, puasa, sholat, zakat dan lain-lain. Ini kefakiran. Maka betul bahwa fakir miskin itu ternyata manfaatnya luar biasa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga posisinya harus fakir. Loh iya, puasa ini diantaranya ya begitu. Puasa ini kenapa Anda saya itu ada kitab karangannya Syekh Ali As-Sobuli itu mau menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Kenapa kok puasa itu disyariatkan? Itu banyak sekali. Kok ada orang enggak makan dari pagi sampai maghrib? Itu kan apa ya? Biasanya kalau enggak makan dari pagi sampai maghrib punya alasan, kalau enggak sakit, diet, enggak punya beras, nah itu biasanya ya. Nah ini enggak, kita itu bisa punya beras tapi enggak mau makan dari pagi sampai maghrib. Nah diantaranya itu Anda itu diajari peka untuk menjadi orang fakir dan miskin. Di antara hikmahnya puasa itu. Oh begini tuh rasanya, enggak makan dari pagi sampai maghrib. Maka kita ya tapi enggak, kita ini puasa lucu ya, puasa enggak makan dari pagi sampai maghrib, pas buka ada semua, ini kolak ada, ini di biasa enggak ada ini. Kolak ada macam-macam, itu serba ada. Enggak tahu yang salah siapa ya. Maka pokoknya belajar mengakui bahwa diri kita ini butuh kepada Allah. Butuh, benar-benar butuh. Bukan hanya pas ketika kita itu posisi sumpah, posisi tidak punya duit, posisi pas lagi sakit atau posisi lagi semrawut. Bukan, tapi setiap hari
kita itu punya kewajiban untuk mengakui bahwa diri kita ini fakir miskin. Itu. Nah, ini manfaatnya. Karena manfaatnya tadi itu, ketika Anda fakir miskin itu lebih cepat ingat Allah dibanding Anda kaya. Begitu loh. Kalau Anda kaya makan terus bisa ini susah. Maka dalam kitabnya, dalam Asrarus Shaum itu, orang yang makannya banyak, minumannya banyak itu terhijab dari Allah. Maka sampean puasa. Nah, di antara hikmah puasa itu adalah itu. Tetap sampean tidak makan aku saja makan ya puasa buka sama sahur jadi satu. Jadi anggap saja begitu. Atau kalau mau ya bukanya sedikit, sahurnya sedikit. Cuma itu aja. Sebenarnya begitu. Nah itu kalau kita itu dalam posisi kosong, itu cepat nyetrumnya cepat. Dan dulu kan sering tak omong bahwa dalam diri kita itu ada, di dalam diri kita itu ada jasad, ada roh kita ini. Nah sebenarnya roh kita itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, Pak. Roh kita itu tidak butuh ngopi, tidak butuh rokok. Maka ketika sampean makan, sampean ngopi, roh sampean tersakiti. Gitu. Nah bagaimana roh ini bisa mengantar Anda ketemu alam-alam yang lain kalau sakit ya nggak bisa, Pak. Ini logikanya sederhananya. Kita ini punya dalam ini punya jasad, ada roh, ada itu. Kalau yang butuh makan itu jasad. Kalau roh nggak butuh makan, nggak butuh minum. Gitu. Maka dawuhnya Nabi, pintu ibadah itu puasa. Kalau sampean itu ibadah yang lain pengen cepat sambung, puasa. Kalau sholat yang macam-macam itu Anda puasa. Maka puasa itu punya keistimewaan di antara ibadah yang lain. Ya cuman kadang kita puasa itu alasannya macam-macam, prihatin, terus pengen sakti, ya itu alasannya. Iya, memang memang ilmunya ada ilmunya. Sampai puasa tanggal 1, nanti puasa lagi tanggal 13, 14, 15, nanti puasa lagi akhir. Itu kalau sampean istiqomah sakti. Bisa terbang, nggak bisa turun lagi. Anwarun udina laha fid dukhuli wa anwarun udina laha fil wusuli. Anwarun utawi pira-pira cahaya udina iku den idini laha apa nur fid dukhuli ing dalem manjing atau masuk. Wa anwarun lan utawi pira-pira cahaya udina iku den idini laha apa nur fil wusuli ing dalem tumeka. Ada beberapa cahaya atau cahaya ini yang dimaksud di sini adalah nur ilahi. Saya ulangi lagi, nur ilahi. Ada dua macam. Yang pertama adalah anwar cahaya udinalaha biduhuli. Cahaya yang diizinkan untuk masuk. Cahaya yang diizinkan untuk lah, cahaya-cahaya yang diizinkan Allah masuk ini bisa masuk ke dalam hati, sampai masuk ke dalam hati. Saya ulangi lagi, cahaya itu masuk ke dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anwaru udhina laha fil wusul. Yang kedua itu cahaya yang diizinkan hanya untuk sampai ke dalam hati. Sampai, bukan beda enggak? Sampai sama masuk beda enggak? Cahaya-cahaya yang diizinkan Allah hanya sampai pada sampai, bukan masuk. Ini agak dalam ini bahasanya ya. Ini paham ya, alhamdulillah. Enggak ya, sudah alhamdulillah ya. Pokoknya ngaji.
Maka ada kalanya cahaya atau nur ilahi yang hanya sampai di hati, sampai dia berarti masih dalam luar hati. Mereka ini bisa melihat Allah kalau sampai ya, ini tak terangkan sedikit. Orang cahaya yang sudah sampai ke dalam hati, bukan masuk ya, sampai. Ini bisa melihat Allah dan bisa melihat dirinya sendiri. Oh, ini agak dalam ya. Sampai nanti bisa menafsirkan, tapi jangan terlalu frontal. Kalau menafsirkan melihat Allah itu bagaimana, Gus? Apakah Allah di depan kita melihat? Tidak tahu, terserah sampai. Nah, karena saya belum tahu sama-sama. Cuman ini keterangannya begitu. Jadi kalau cahaya itu sudah sampai ke hati, itu kita atau mereka itu kalau para wali Allah itu ya, bukan kita, bukan. Mereka itu bisa melihat Allah dan bisa melihat dirinya sendiri. Atau dia bisa melihat dunia, juga bisa melihat akhirat. Jadi orang yang sudah, yang cahaya atau nur ilahi itu sampai pada hati, maka dia tahu kondisi dunia, dia tahu kondisi akhirat. Jadi nanti dunia ini bagaimana itu tahu dia. Kondisi akhirat nah, dua-duanya masih dalam keadaan cinta dunia dan cinta akhirat. Kenapa cinta dunia? Karena dunia ini ladang untuk jalan ke akhirat. Maka dunia itu penting. Dunia itu penting. Ya, pentingnya ya dalam rangka untuk menuju ke akhirat. Pentingnya hanya itu. Selain itu tidak penting. Nah, maka orang yang cahaya sudah sampai ke hati itu bisa melihat Allah, bisa melihat dirinya sendiri. Di sini pokoknya sampai jangan terlalu ini kejauhan, ini melihat Allah bagaimana kejauhan. Pokoknya sampai dengerin aja. Nah, orang yang sudah sampai cahaya sampai dalam hati itu dia bisa melihat dunia, juga bisa melihat akhirat. Posisinya dia cinta dunia juga cinta akhirat. Kenapa cinta dunia? Karena dunia ini adalah jalan menuju akhir. Dia akan memperbanyak amal, akan membuat kebaikan untuk sampai tujuan akhir. Masih posisinya, masih bersama dirinya dan bersama Allah. Paham apa? Tidak tahu. Pokoknya begitu ya. Nah, ini yang pertama. Maka yang pertama posisinya cahaya itu sampai ke dalam hati, sampai ya, bukan masuk. Lah, apabila yang kedua, apabila cahaya ini masuk ke dalam hati, jalan pandangannya hanya Allah, sehingga orang ini atau para wali tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini kalau posisi nurnya sudah masuk. Maka mau sampean mau ikut thariqah, kalau tidak ngaji yang model begini, itu nanti dapatnya cuman gedak. Boleh ikut thariqah, boleh. Saya sarankan memang harus berthariqah. Cuman kalau tidak ngaji, sampeannya cuman goda, kayak suwenda gitu. Maka sampean harus ngaji. Tadi nanti titiknya tahu, boleh ikut berthariqah, boleh. Malah wajib berthariqah itu, malah ikut thariqah itu wajib. Maka ketika posisi cahaya itu sampai masuk ke dalam hati, di pandangannya akan berbeda. Pandangannya akan berbeda. Yang dilihat hanya Allah. Melihat Kang Suwinda yang melihat Allah, melihat Kang Saiful ya ciptaannya Allah. Ya semua model begini-begini ya ciptaannya Allah. Mau gimana lagi sampai mau protes yang faktanya Allah menciptakan seperti ini.
Itu sudah. Itu kalau posisi cahaya sudah sampai ke dalam hati. Maka pertanyaannya, hubungannya apa Gus? Ini kan bab cahaya, kok masih ada? Kok tadi judul faslonnya kok judul soal fakir miskin, tapi ini kok menerangkan cahaya? Ya itu tadi, orang itu bisa sampai cepet itu kalau fakir dan miskin. Orang kaya itu sampainya agak lama, masuk surganya itu terpaut 500 tahun dengan orang miskin. Ya serius. Jadi seumpamanya ada yang satu kaya, yang satu miskin, itu yang masuk duluan miskin. Terpautnya 500 tahun, bayangkan. Sampai sudah 500 tahun di surga, orang kaya itu masih bingung, ini gimana nasib saya ini, masih bingung. 500 tahun. Coba bayangkan. Nah, sampai kaya-kaya ya memang potongannya tidak pantas, miskin juga memang susah, kan repot, jadi bosnya repot. Makanya tadi itu yang penting kuncinya adalah kita ini butuh kepada, itu kuncinya di situ. Cuman kadang-kadang kalau orang itu diberi sesuatu terus nggak butuh, nah itu masalahnya. Nah kecuali Anda itu, kita itu semua walaupun dikasih banyak kita tetap merasa butuh. Nah itu yang harus belajar. Itu ya, pokoknya anwarun udinalah fi dukhul wa anwarun udinalah fil wusul. Ada cahaya yang hanya sampai, ada cahaya yang masuk ke dalam hati, sampai ke dalam hati atau masuk ke dalam hati. Nah, ejawantahnya sampai dan masuk tadi. Nah, nanti kalau sampean ini belajar sambil diimbangi, perutnya agak lapar, gigitnya bener, gedeknya bener, perilaku keseharian kita bener, nanti tahu posisinya. Nur ini sampai apa sudah masuk. Karena kita akan terus mengendalikan. Gini loh ya. Kalau malaikat itu jelas diberi akal, tidak diberi nafsu, maka dia tetap benar terus. Malaikat itu akan benar. Tidak mungkin dia salah, itu tidak mungkin. Nah, contoh Israel salah nyabut nyawa, tidak mungkin. Mau nyabut nyawanya Kang Saiful, tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Jibril macam-macam mau korupsi ayat, tidak mungkin Jibril korupsi. Mama Allah mau Jibril ini turunkan kepada Muhammad, hendaklah buat saya saja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin malaikat Jibril melakukan, karena dia tidak diberi nafsu. Hewan sebaliknya, tidak diberi akal, diberi nafsu, maka hewan pasti salah terus. Nah, manusia ini posisinya nafsu, punya akal, maka setiap detik Anda itu berjuang melawan nafsu. Tiap detik, bukan kok tiap menit, tiap detik Anda. Nah ini, maka dalam posisi tadi itu, kalau gedeknya benar, ilmunya benar, perilaku keseharian benar, itu tiap hari akan melakukan perjuangan. Maka kata Allah itu tidak memerintahkan kita untuk sukses, tapi kita itu disuruh untuk berjuang. Allah itu hanya mewajibkan kita untuk berjuang, itu doang. Sukses itu nggak penting. Maka dalam setiap detik, setiap menit itu kita berjuang. Ini baik, ini benar, ini jelek, ini kita terus sampai nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka terus nggak ada selesainya. Tuh ya, rubbama waradat alaika anwaru fawajadatil qalba fawajadat al qalba mahsuwan bisuwaril asad. Rubbama waradat, terkadang waradat datang alaika ing atase sira, alaika kepadamu datang anwarun apa beberapa cahaya, fawajadat maka nemu anwar, cahaya itu nemu al-qalba di hati. Nah, ini ingat maksuwan yang diisi bisyuratin kelawan beberapa gambaran
bisuwaril asari kelawan piro-piro gambaran beberapa makhluk, fartahala maka dia berangkat lagi, pergi lagi apa nur min haitsu nazalat sangking panggonan temurun nur. Ini rahasia cahaya ya. Sampai ini agak serius sih, paham ya nggak apa ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau paham alhamdulillah. Rubbama waroda, terkadang datang kepadamu berbagai macam cahaya, berbagai cahaya nur ilahi. Itu datang kepada kita, ini datang. Lalu Anda mendapati hatimu itu terisi gambaran-gambaran makhluk. Puasa ini udah bener Pak, puasa, masuk puasa. Awaluhu apa? Artinya puasa